74% dari penyebab kematian manusia menurut data WHO tahun 2019 dikarenakan penyakit degeneratif, yaitu menurunnya fungsi organ akibat gangguan metabolisme. Di tengah kemajuan teknologi medis, angkanya bukan menurun, malah makin naik. Dan trennya menunjukkan penyakit degeneratif saat ini diderita oleh orang dengan usia lebih muda daripada sebelumnya. Sebenarnya sudah sangat jelas penyebabnya, yaitu pola makan yang salah. Tapi yang lalu jadi pertanyaan adalah pola makan yang benar itu seperti apa? Di video ini saya merekomendasikan suatu pola makan yang sudah dibuktikan banyak orang membawa kemajuan kesehatan. Bahkan sembuh dari penyakit-penyakit degeneratif yang katanya tidak bisa disembuhkan. Sebagai contoh, ada sahabat saya sebelumnya dia penderita diabetes yang rutin setiap hari suntik insulin. Terjadi bertahun-tahun dan makin naik dosisnya. Saat ini dia sudah hampir 4 tahun tidak suntik insulin dengan gula darah tetap normal. Hanya mengganti dengan pola makan yang benar. Ini satu contoh dari sekian banyak mereka yang telah berhasil sembuh dari beragam penyakit hanya dengan melakukan pola makan yang benar. Saya mendalami pengobatan herbal sejak 2010, sekitar 14 tahun sampai saat ini. Dimulai ketika ayah saya didiagnosa kanker prostat dan singkat cerita sembuh oleh pengobatan seorang ahli herbal. Di situ saya mulai belajar ke ahli herbal tersebut. Dalam perjalanan belajar saya tidak hanya belajar ke ahli herbal tersebut tentang khasiat herbal A untuk penyakit ini, herbal B untuk penyakit itu. Tapi juga secara otodidak, saya belajar apa yang pada mulanya menyebabkan suatu penyakit. Karena logikanya segala sesuatu adalah akibat, dan itu ada penyebabnya. Ketika kita bicara solusi, maka pertama yang harus bisa kita definisikan adalah masalahnya apa. Sehingga bisa menemukan solusi yang tepat. Bukan hanya solusi sementara untuk meredakan simptom atau gejala. Padahal penyakit itu tetap ada, tidak pergi apalagi sembuh. Dan memungkinkan ketika simptom atau gejalanya memburuk, dosis obatnya dinaikkan. Sampai suatu saat kerusakannya fatal, dan obat sudah tidak mampu meredakan gejalanya. Sebagai contoh penderita diabetes atau ketidakmampuan tubuh dalam hal ini insulinnya untuk memasukkan gula dalam darah ke sel. Sehingga gula darahnya tinggi. Gula darah tinggi itu simptom atau gejala, bukan akar masalahnya. Jadi ketika obatnya adalah untuk menurunkan gula darah, maka itu bersifat hanya meredakan gejala. Masalahnya tetap ada, bukan menjadi sembuh. Karena insulin yang diproduksi tubuhnya tetap tidak berfungsi. Contoh lain penderita GERD atau asam lambung naik. Ketika asam lambungnya naik dan solusinya adalah minum obat penetralisir asam lambung atau antacid, maka itu meredakan gejala sementara, bukan sembuh. Akan terus berulang asam lambungnya naik selama tidak membenahi akar masalahnya, hanya meredakan gejala sesaat. Video ini cocok bagi mereka yang prioritasnya ingin sembuh, ingin sehat secara arti sebenarnya. Video ini tidak cocok bagi mereka yang sudah puas dengan cukup meredakan gejala. Sebelum ke poin-poin pola makan yang direkomendasikan, saya perlu sedikit mengulas tentang prioritas. Kenapa perlu prioritas? Kenapa itu perlu ditekankan? Karena mengubah kebiasaan itu tidak mudah jika itu bukan prioritas Anda. Saya sedang tidak bicara benar atau salah. Semua orang berhak menentukan sendiri mau diapakan tubuhnya, hidupnya. Dan semua keputusan ada konsekuensinya masing-masing. Jadi jika masih suka dengan makanan itu, makanan ini, atau misal mengubah pola makan ini repot, saya tidak ada waktu, dan sebagainya, mungkin video ini tidak cocok bagi Anda. Dan itu sah-sah saja. Sekian tahun pencarian pengetahuan ini, membaca banyak buku mengenai pola makan, dan juga puluhan jurnal penelitian. Dan bukan hanya pendalaman teori, tapi praktek sekian tahun. Saya menyimpulkan beberapa pola makan yang saat ini saya anggap sangat baik untuk kesehatan. Baik untuk menjaga kesehatan bagi mereka yang sedang sehat, maupun untuk mengembalikan kesehatan organ bagi mereka yang sedang sakit agar sehat kembali. Hasil kesimpulan ini pun telah dicoba oleh banyak orang dan menghasilkan kondisi kesehatan yang jauh lebih baik dari kondisi kesehatan mereka sebelumnya. Berikut ini adalah pola makan yang kami rekomendasikan. Yang pertama adalah sangat rendah karbohidrat, tinggi lemak dan protein. Karbohidrat sifatnya lengket dan ini menyebabkan karamelisasi atau glycation di seluruh sel tubuh, sehingga mengakibatkan radikal bebas dan inflamasi. Radikal bebas dan inflamasi inilah yang akan menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh dan berujung pada menurunnya fungsi organ atau penyakit degeneratif. Inilah penyebab dari hampir semua masalah metabolisme kita seperti jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal, dan sebagainya. Silakan lihat video mengapa perlu rendah karbohidrat jika belum lihat. Lalu mengapa perlu lemak dan protein? Sel-sel tubuh kita yang jumlahnya triliunan ini, komposisi utamanya adalah air, kemudian lemak dan protein. Tubuh kita juga memilih energi utamanya dan menyimpan energi utamanya dalam bentuk lemak. Dan yang penting lainnya, lemak sangat sedikit memicu produksi insulin. Silahkan lihat juga video yang mengapa perlu lemak dan protein. Berapa acuan persentase lemak, protein, dan karbohidrat yang baik? Lemak dan protein kita konsumsi 75-85% konsumsi harian kita, sebagian besar. Kemudian sayuran 10-20%.
Sayuran walaupun rendah karbohidrat, tapi tubuh kita sangat sedikit membutuhkan vitamin dan mineral. Dan sebenarnya vitamin dan mineral juga didapatkan dari daging, telur, minyak kelapa, alpukat, dan lain-lain. Sayuran kita butuhkan utamanya adalah untuk memberikan nutrisi pada mikroorganisme atau bakteri-bakteri baik di usus kita. Ratusan jurnal yang menegaskan juga pentingnya peranan mikroorganisme di usus kita dalam membantu pencernaan, imunitas tubuh, kondisi emosional, dan kesehatan secara umum. Lalu yang terakhir karbohidrat 5%, sangat sedikit. Ini pun bukan diambil dari makanan tinggi karbohidrat, karena pasti akan melebihi 5% tersebut. Ketika kita makan daging, telur, dan utamanya yang dominan protein, itu masih mengandung karbohidrat. 5% cukup dari situ saja. Apa saja yang termasuk makanan-makanan yang tinggi karbohidrat yang harus kita hindari, dan contoh-contoh makanan tinggi lemak dan protein yang sebaiknya kita konsumsi sudah kami jelaskan secara detail, dan supaya video ini lebih singkat silahkan lihat video yang ini jika belum. Poin nomor 2 dari pola makan yang kami rekomendasikan adalah makan 2 kali sehari lebih baik daripada 3 kali atau bahkan lebih dari 3 kali sehari. Puasa 18 jam setiap hari atau biasanya kita kenal dengan istilah intermittent fasting. Tubuh kita perlu dalam kondisi katabolik, karena kondisi katabolik adalah kondisi di mana terjadinya cleansing atau pembersihan dan healing atau perbaikan. Saat kondisi puasa, sel-sel yang rusak diregenerasi, sel kanker dan patogen dihancurkan oleh sistem imun, pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang mengganggu tubuh, penetralisir radikal bebas yang ada dalam tubuh, dan sebagainya. Puasa utamanya sangat baik juga bagi kesehatan otak. Oleh karena itu, sering puasa menjaga kita terhindar dari penyakit neurodegeneratif atau kerusakan sel saraf. Dan juga baik untuk psikis kita, ketenangan. Video detail tentang bagaimana sangat pentingnya puasa dan bagaimana sebaiknya puasa itu dilakukan sudah kami jelaskan di video yang ini. Silahkan dilihat. Jadi puasa 18 jam atau intermittent fasting itu kira-kira seperti ini. Makan pertama jam 12 siang, makan kedua jam 6 malam. Jadi ada 18 jam fase katabolik atau puasa. Atau Anda bisa atur sendiri sesuai dengan jadwal Anda. Selama fase katabolik atau puasa ini boleh untuk minum air putih, dan banyak minum air putih itu sangat penting. Puasa 18 jam ini seringkali dibuktikan berhasil untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang levelnya ringan sampai menengah seperti hipertensi, GERD dan gastritis, alergi makanan, rematik, kesuburan, stroke ringan, dan lain sebagainya. Untuk penyakit yang lebih berat seperti tumor, kanker, dan seringkali insulin resisten yang keras kepala, terkadang diperlukan puasa yang lebih lama seperti puasa 24 sampai 72 jam. Untuk ini Anda perlu mengukur sendiri bagaimana respon dan progres yang terjadi pada tubuh Anda. Jika dengan puasa 18 jam hari sudah merasakan progres yang positif, maka berarti cukup itu. Jika tidak, maka tingkatkan lagi puasanya ke puasa 24 jam atau istilahnya OMAD, 1 meal a day. Puasa sehari 1 kali makan ini juga banyak dilakukan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Juga bisa ditingkatkan ke puasa 48 jam dan bahkan 72 jam. Selain dibuktikan banyak berhasil membawa kesembuhan, puasa ini juga aman. Bahkan puasa sampai 72 jam telah banyak dibuktikan keamanannya melalui jurnal-jurnal ilmiah. Tentunya video ini saya buat sebagai tambahan pengetahuan bagi kita yang belum tahu. Jika Anda sedang menjalani suatu pengobatan tertentu, silahkan diskusikan pola makan ini terlebih dulu pada dokter Anda, karena dia yang lebih mengetahui secara spesifik kondisi Anda dan masalah yang sedang Anda hadapi. Lalu yang ketiga adalah herbal. Herbal ini utamanya dibutuhkan dalam fase penyembuhan ya, ketika kita sedang sakit. Herbal adalah nutrisi yang secara khusus diramu untuk memberikan nutrisi secara spesifik terkait dengan kerusakan atau penurunan fungsi organ tertentu. Herbal A untuk penyakit ini, herbal B untuk penyakit itu. Dan menurut saya tidak masuk akal ya jika ada suatu herbal untuk berbagai macam penyakit. Karena nutrisi dominan yang terkandung di suatu bahan itu pasti berbeda-beda, sehingga memberikan fungsi nutrisi yang berbeda-beda. Saat video ini dibuat, Indonesia Berkah Hijau masih memiliki satu jenis produk herbal yang sudah kami edarkan karena sudah berizin edar BPOM. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan produk herbal lainnya. Herbal tersebut dengan nama Baigastro adalah herbal untuk penyakit asam lambung, yaitu GERD dan gastritis. Untuk singkatnya video ini silakan lihat informasi detailnya tentang produk tersebut di website kami, ibh.co.id. Belasan ribu produk ini sudah terjual dan membawa kesembuhan ribuan pelanggan kami. Di website itu juga bisa dilihat testimoni-testimoni kesembuhan pelanggan yang ada, baik dari keluhan GERD dan gastritis yang sudah kronis, yang sudah sekian tahun menderita 5 tahun, 10 tahun, sudah coba berbagai macam pengobatan tidak berhasil dan akhirnya sembuh melalui produk Indonesia Berkah Hijau. Demikian pola makan yang saat ini kami anggap terbaik untuk kesehatan. Tuhan yang Maha Pengasih melalui kasih-Nya, hal baik di alam ini, ilmu pengetahuan, tubuh manusia yang diciptakan sempurna dan sebagainya sudah disediakan, dan selalu tersedia jalan bagi mereka yang ingin memperbaiki kesalahan, termasuk dalam kesalahan pola makan. Semoga berkah.